Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Asrul Agustina Dewasa Putri, Prodi S1 Keperawatan di Garuda Indonesia. Di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Menegakkan Hak Asasi Manusia Melalui Gerakan Anti Perundungan dengan Program ROOTS. Nah, mari kita bahas lebih lanjut ya. Nah, latar belakang dari pengerjaan artikel ini yaitu hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua yang menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Penegakan hak asasi manusia tentunya terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh banyak orang, seperti perundungan. Menurut data KPAI pada tahun 2022 terdapat 226 kasus kekerasan fisik, psikis yang termasuk ke arah perundungan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya perundungan, terutama dalam lingkup pendidikan, dapat diterapkan program pencegahan perundungan berbasis sekolah dengan mengaplikasikan program ROOTS. Nah, program ROOTS sendiri merupakan upaya penegakan perundungan yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng UNICEF yang berfokus untuk mengatasi perundungan di sekolah dengan melibatkan teman sebaya. Nah, dengan dilakukannya program ROOTS ini diharapkan dapat membantu Indonesia, khususnya lingkup pendidikan, dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi kualitatif mengenai penegakan hak asasi manusia dan anti perundungan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang diambil dari beberapa kajian pustaka. Nah, yang akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama ada mengapa penegakan HAM harus dilakukan. Kedua, apa sih program ROOTS itu? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan ROOTS? Yang keempat, dampak dari dilakukannya program ROOTS. Nah, mengapa sih penegakan HAM harus dilakukan? Setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Nah, apabila penegakan hak asasi manusia terrealisasikan, maka kehidupan masyarakat Indonesia akan dipastikan sejahtera dan tidak akan ada keresahan yang timbul karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Jika tidak dilakukan pencegahan dan penegakan HAM tidak ditegakkan, akan terjadi kekacauan. Maka penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga mendukung manusia manapun melaksanakan dan menaati peraturan yang dimana HAM itu dilindungi. Nah, penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya, penegakan terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak secara tegas para pelaku pelanggar HAM tersebut. Nah, kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upaya penegakan HAM. Contohnya, membantu dan dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM, mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Yang terakhir, memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM. Nah, selanjutnya, apa sih itu program ROOTS? ROOTS sendiri adalah sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF sejak tahun 2017 bersama pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Fokus dari program ini adalah mengatasi perundungan di sekolah dengan melibatkan teman sebaya. Beberapa siswa yang memiliki pengaruh terhadap teman-teman di sekolahnya akan dibentuk menjadi agen perubahan yang dapat membawa dampak positif terhadap tindak perundungan. Nah, bagaimana sih pelaksanaan ROOTS itu? Nah, yang pertama bisa melakukan survei.
Survei dilakukan secara anonim agar identitas responden tetap dijaga. Survei dilakukan terhadap para peserta didik dan juga guru seputar perundungan di lingkungan sekolahnya. Bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan simpel mengenai perundungan seperti pernahkah melakukan perundungan, pernahkah menjadi korban perundungan, apa yang dilakukan ketika melihat perundungan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemilihan agen perubahan, bertujuan untuk bisa memengaruhi peserta didik lain agar peduli terhadap kasus perundungan yang terjadi. Metode yang dilakukan adalah memilih setiap peserta didik angkatan di minimal 40 ya, terus diminta menuliskan 10 nama teman terdekatnya. Yang ketiga, pelatihan agen perubahan. Para agen perubahan akan menjalani pelatihan selama 15 pertemuan. Pelatihan ini memberikan materi seputar perundungan kepada agen perundungan agar efektif. Pelatihan dilakukan 1 kali dalam seminggu sehingga program ini diestimasikan berjalan selama 1 semester. Yang keempat, kampanye anti perundungan. Kampanye dapat diselenggarakan dengan berbagai ide kreatif dari para agen. Bisa berbentuk penandatanganan seperti penandatangan deklarasi perundungan, mungkin festival seni dan sebagainya. Yang terakhir ada evaluasi program. Nah, pada evaluasi program ini dilihat apakah ada perubahan pada tingkat kasus perundungan atau tidak. Nah, dampak dari dilakukannya program Roots. Pada saat survei akhir, bisa dilihat dampaknya. Jika survei akhir menunjukkan penurunan, berarti dapat dikatakan itu sebagai dampak positif. Dan siswa berhasil menyuarakan bahwa bullying tidak boleh dilakukan. Nah, jika mengalami peningkatan pada survei awal dan akhir, penting untuk dilihat kembali, bisa jadi itu malah berdampak positif. Sebab pada akhirnya warga sekolah menjadi makin peduli, makin banyak yang melapor, makin banyak yang mengaku kasus bullying, sehingga grafiknya justru meningkat. Kesimpulan dari semua ini dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM sangat perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan mencegah tindakan perundungan di sekolah melalui program Roots. Apabila penegakan hak asasi manusia terrealisasi, maka kehidupan masyarakat Indonesia dapat dipastikan akan sejahtera dan tidak ada keresahan yang timbul karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang beradab, yang memberikan kesamaan perlakuan dan harkat martabat kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memandang agama, suku, dan ras. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.